hari ke di dia mana nyaho di dia dikumahakeun. Oh teratur kudu sare jam 8 udang jam 4 terus mandi beberes kamar heula beberes tempat tidur sholat subuh terus olahraga sarapan pagi terus diajar lohor istirahat sore olahraga maghrib ngaji sholat isya mantap resep indung teu keluar duit mana di Paraban ku pamarentah menang kuda jabah kuda bikang naik reuneuh deui ieu teh resep kanu kuda kumaha teh resep kuda renggong besok menang duit sabaraha sakali mangkat ieu mah resep duit saha teh ti rombongan kuda kan kudana ditangap ieu bupati teh apa kudana ditangap nyawer kan banyak orang di 10.000 menangna nyalain pan itu rombongan kuda ya kuda renggong kan eta tanggapanana kayak saweran si menang duit jadi budak geus nyaho duit mana suka bogoh can ya mana kunaon kunaon tara sakola Ini yang kunaon tara sakola ini kasihan. males indung mana aya maot ini ibunya meninggal daftarin ya ya mana kunaon aing mah leutik kieu bangor kieu kunaon disiplin kunaon aduh sok kabur ti pondok mana mah santren ye aya nu usul cenah kudu di pasantrenkeun barudak teh meh bager mana nu di pasantren kabur di sarua pasantren mana Al-Hikam mana Tanjung Kerta sok kabur di pesantren berarti mana emang ngaji bisa sholat rajin baca kitab bisa tapi kabur di pesantren aya nu usulkeun budak bangor ka pesantren keur di pesantren ge kabur ya di pesantren geus buka barak TNI ya arek di dia latihan indung nitah satujuan iya kunaon ieu bolos bapak yang ini dari belakang Mas. coba yang tidak punya ayah berapa orang Pinggir kan dari pinggir kan. Punya bapak, ayo. Buka bapak. Ayo. Yang tidak punya bapak. Satu. Anu tidak punya ibu. Yang tinggal. Nanti dicatatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Masya Allah. Kelak ke depan kita yang alhamdulillah dulu kita anak-anak, sekarang kita menjadi orang tua yang Masya Allah didikan dari orang tua kita dulu sehingga kita menjadi sukses Pak Haji. Tapi belum tentu ke depan Pak Haji. Anak-anak kita dulu mungkin Pak Haji sebelum sukses tentunya banyak ujian Pak Haji ya. Ketika Pak Haji di masa kecil sekolah banyak tantangan, pergi dengan jalan kaki ya. Tapi anak sekarang Pak Haji tanpa ada motor dia nggak mau sekolah Pak Haji. Ini ya yang menjadi yang harus bisa disosialisasikan juga. Anak sekarang tanpa HP dia tidak mau sekolah. Ini bisa menjadi edukasi Pak Haji ke depannya insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini menjadikan pencerahan kita, terutama bagi pendidikan-pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita tentunya, terutama yang ada di Provinsi Jawa Barat. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan kita semua, tentunya yang diprogramkan di pemerintahan Provinsi Jawa Barat senantiasa semoga ada dalam qabulnya Allah, ada dalam ridhonya Allah, dan senantiasa apa yang kita harapkan, apa yang anak-anak kita harapkan kelak, karena yaumul fatani zalul ghadan, bahwa anak sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya semoga anak-anak kita kelak dewasa, kelak menuju usia remaja, semoga mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan solehah, bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tuanya. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina an kulli sahabati li rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha ainal arzaqa wa yuhassinu biha ainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqa bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilna fi ibadika sholihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tadi biha qalbina wa taruddu biha samlina wa tazmahu biha fisnata'ana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan bi rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina bi syakaratil mautina wa nazzana minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma tub bina bi taysir kulli asir fa in taysir kulli asir alayka salun yasir. Allahumma inna nas'aluka al-yusra wal afiyata wal mu'afata daimatan fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma astur ummata Muhammadin. Allahumma asbur ummata Muhammadin. Allahumma asri ummata Muhammadin. Allahumma farizan ummata Muhammadin ya Rabb. Nazilatan aminatan maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfana al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wa suyuba mukhtalifata wa sadaida wal mihana ma dhaharra minha wa ma batanna min baladina khassata wa min buldani muslimina ama innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah wal barakah min Qur'an al-Fatihah. Bagaimana kita ketahui, di kota Cimahi ini sudah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah Provinsi Jawa Barat. Maaf, saya perhatikan Dewan Provinsi lain mungkin nggak segencar dari Bapak Sugianto Nangolah ya. Betul nggak Bu, Bapak-bapak? Selama saya tahu, saya selaku Ketua PAC Cimahi Utara, di PAC Cimahi Utara ini mungkin hampir rata-rata tiap kelurahan sudah mengadakan 2-3 kali. Untuk itu saya ucapkan terima kasih selaku Ketua PAC kepada Bapak Haji Sugianto Nangolah yang telah memberikan penyebaran luasan khususnya di Kecamatan Cimahi Utara ini, Pak. Semoga penyebaran luasan peraturan daerah ini dapat bermanfaat khusus untuk warga Kota Cimahi, umumnya untuk warga Jawa Barat. Para apa itu ya masuk barak, anak-anak yang masuk barak itu sudah ditetapkan sebagai undang-undang atau masih sebatas kebijakan daripada Gubernur Deddy Mulyadi, begitu Pak? Itu aja Pak. Ya, ini pertanyaan bagus. Sekarang sedang ramai kaitan dengan adanya sekarang ini anak-anak nakal itu dimasukkan ke barak ya, untuk segera ditangani. Kenapa hal ini menjadi penting? Kalau tidak ada langkah-langkah lantas oleh kepala daerah dibiarkan,
anak-anak yang nakal tadi? Apa jadi? Ya, alhamdulillah gubernur kita ini orangnya cepat tanggap, Pak. Dia bereaksi cepat dalam rangka mengatasi persoalan yang ada ini. Sehingga beliau mengambil langkah untuk dimasukkan ke barak militer agar yang nakal tadi berubah menjadi tidak nakal lagi, menjadi lebih baik. Kenapa? Karena orang nakal itu orang yang tidak disiplin, Pak. Akibatnya dia nakal. Kalau orang disiplin, gimana mau nakal? Dia bangun tidurnya disiplin, apalagi agamanya dia disiplin, pendidikan dia disiplin. Di mana kesempatan dia mau nakal? Nggak ada. Makanya orang nakal itu orang yang lari dari rasa disiplin tadi. Maka dari itu Gubernur Deddy Mulyadi tepat apa langkahnya? Dia ambil, dia didik, ya kan, dia apa ya? Dia viralkan biar semua masyarakat tahu. Agar apa tujuannya? Agar memberi contoh kepada yang lain. Nah, kemarin kita tahu beberapa anak yang sudah dimasukkan di barak militer itu bahkan keluar dari sana sudah bisa menjadi pengibar bendera pusaka. Itu patah dilakukan. Ini sesuatu yang sangat positif dan belum pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Hanya di Gubernur Deddy Mulyadi dilakukan. Saya sudah 3 periode di Dewan, udah 3 gubernur yang saya ikuti. Hanya Deddy Mulyadi yang punya berani. Yang lainnya takut, nggak ada aturannya lah, itulah inilah. Akhirnya keburu celaka anak-anak. Tapi Deddy Mulyadi, artinya Partai Demokrat sangat mendukung ya Pak ya? jangan mendukung. Amin. Karena apa buruknya? Kalau partai yang lain kan kontra terus Pak. Pertanyaan saya, apa buruknya mereka dimasukkan ke sana? Ya, Nah, positifnya ya. orang tujuannya baik, kenapa nggak di Ya. backup, nggak didukung? Jadi artinya apa? Kita tuh harus realistis melihat keadaan. Tidak mungkin, ya kan, hal-hal yang ingin dilakukan oleh seorang kepala daerah, ya itu hal yang buruk kepada masyarakat itu. Kenapa? Karena beliau ingin menjadi kepala daerah itu ingin membuat perubahan, Pak. Nah, itulah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh beliau. Dan itu bukan saja apa ya ditanggapi positif oleh orang Jawa Barat, Pak. Bahkan ditanggapi positif di luar Provinsi Jawa Barat. Bahkan nyampe ke internasional. Kenapa bisa? Karena Gubernur Deddy Mulyadi ini memiliki follower yang sangat banyak, Pak. Apapun yang di-upload oleh dia itu viral. Jadi itu yang terjadi. Bapak sekalian, kita harus dukung apapun yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena niat dia jelas. Niat dia ingin merubahlah tadinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini, ya dia rubah. Karena terus terang saja Pak, tidak semua gubernur seberani itu. Tidak semudah itu. Tidak ada, saya sudah 3 periode, saya lihat di masing-masing gubernur yang ada itu, dia sih yang paling berani. Dia yang paling dekat dengan masyarakat, orangnya. Gubernur itu, Bu, sampai sekarang belum pernah ngantor di Gedung Sate. Dia tinggalnya di Bakorwil. Kenapa? Karena agar dekat dengan rakyat. Kalau di Gedung Sate itu dekatnya dengan pejabat, dia nggak suka. Dia pengen dekat dengan rakyat. Dan itu fakta. Kami menjadi saksi. Jadi itu kelebihan beliau. Maka dari itu beliau itu memiliki visi misi sederhana, Pak. Jabar istimewa. Itu jargonnya beliau itu. Apa artinya Jabar istimewa?
Jabar istimewa itu artinya Jabar itu lebih baik daripada provinsi lain. Dia tidak mau Jabar di bawah provinsi lain. Kita harus istimewa. Istimewa apanya? Istimewa itu rakyatnya istimewa, pembangunnya istimewa, pertumbuhan perekonomiannya istimewa, itu maksudnya. Jadi itu yang beliau inginkan itu. Maka dari itu visi misi beliau ingin membangun desa, menata kota. Artinya desa itu ingin dibangun oleh beliau. Desa itu ingin. Nah, pertanyaannya berapa ribu desa di Jawa Barat ini? 5.000 lebih desa. Ingin menata kota. Berapa banyak kota di Jawa Barat ini? Itu pertanyaannya. Maka dari itu beliau sekarang sedang mengupayakan agar Jawa Barat ini bisa meningkatkan pendapatan daerah. Itu. Beliau tidak ingin selama ini kita ini di Jawa Barat, Pak, jumlah penduduk Jawa Barat itu 52 juta sekarang. APBD kita hanya sekarang ini di 36 triliun. Sebelum COVID-19 kemarin, APBD kita itu 47 triliun. Sekarang turun, belum naik sampai ke angka normal. Masih di 36 triliun sekarang. Nah, ini bagaimana caranya supaya pendapatan daerah ini bisa rebound kembali, normal kembali seperti sebelum COVID. Dan beliau sekarang sedang mengevaluasi seluruh BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena Jawa Barat itu memiliki 41 BUMD, Pak. 41 badan usaha milik daerah. Dari 41 BUMD itu, Pak, dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil, dipimpin oleh Gubernur Ahmad Heriawan kemarin, itu hanya 2 BUMD saja yang untung, yang lainnya itu rugi. Maka dari itu sekarang Deddy Mulyadi tidak ingin lagi BUMD ini rugi. Kenapa? Karena terus terang saja, core bisnis yang dimiliki oleh BUMD kita itu bisnisnya sangat strategis, Pak. Bisnisnya sangat menguntungkan. Kenapa bisa rugi? Toh perusahaan swasta, perusahaan swasta yang ada di Jawa Barat ini semuanya untung besar, semuanya maju. Setiap tahun untungnya gede-gede. Kenapa BUMD kita rugi? Pertanyaan. BUMD itu, Pak, sudah punya kewenangan, sudah punya uang, modal diberikan oleh Kementerian Modal Provinsi, ya kan? Sudah punya kebijakan. Kenapa rugi? Apa alasan? Nah, maka dari itu Deddy Mulyadi setelah dilantik kemarin, beliau mengaudit semua BUMD. Hasil audit internasional ini, Pak, audit independen ini, inilah yang akan dibuat kebijakan oleh beliau terhadap badan usaha milik daerah itu. Karena hitungan beliau itu, kalau BUMD kita 41 ini nggak usah banyak, 20 saja, dia bisa menguntungkan satu BUMD 500 miliar aja, setengah triliun aja. 20 itu udah 10 triliun pendapatan. Nah, sekarang BUMD itu hanya baru 500 miliar setahun pendapatan. Nah, kalau sudah ditambah pendapatan BUMD, ditambah lagi pendapatan pajak daerah, berapa triliun pendapatan itu? Barulah beliau itu nanti bisa membangun Jawa Barat. Barulah yang dibilang membangun desa, menata kota itu bisa dilaksanakan. Maka dari itu beliau sangat konsentrasi sekarang. Beliau tidak ingin duduk di kantor, beliau biar berkeliaran kampung-kampung di desa-desa. Agar apa? Agar dia mendengar cerita dari masyarakat. Itu otomatis anaknya nakal. Tapi apa itu tadi dicari tahu dulu asal usul orang tuanya kayak gimana? Karena kalau percuma kalau anak di barak militer terus pulang dari barak militer gara-gara orang tua mereka nakal, itu percuma. Apa ada konseling buat orang tua atau orang tuanya tetap dibiarin aja tapi anak-anaknya yang harus tetap di push buat baik gitu? Bapak Ibu sekalian, Deddy Mulyadi
setelah menemukan anak itu, yang dicari pertama itu orang tua. Dicari orang tuanya siapa, kenapa, ditanya, diskusi dulu, diminta persetujuan dulu oleh orang tuanya. Setuju tidak kalau dia ingin dimasukkan ke barak militer. Kalau tidak setuju, nggak akan dimasukkan.